Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas cara menghindari ghibah dan bahayanya bagi kehidupan sosial. Ghibah dalam bahasa Arab yaitu ghibah, yaitu membicarakan tentang seseorang yang tidak hadir. Pembicaraan itu benar atau tidak penting, namun prinsip utamanya adalah kata-kata akan menyakiti hati orang yang dibicarakan. Terkadang saat berkumpul bersama teman ataupun keluarga, kita tanpa sadar membicarakan teman dan keluarga yang tidak hadir, lengkap dengan segala permasalahannya. Namun, hal itu sesungguhnya adalah ghibah, atau nama kerennya menggosip, dan ghibah adalah dosa dalam Islam. Kelak di akhirat, mulut kita, tangan kita, mata, dan seluruh anggota tubuh ini bersaksi di hadapan Allah. Maka sepatutnya kita harus menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, konsep ghibah disamakan dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Pengertian ghibah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia pun berkata, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau bersabda, "Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?" Beliau menjawab, "Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnahnya, yaitu mengucapkan sesuatu kedustaan." Hadis riwayat Muslim. Hukum melakukan ghibah adalah haram dan terlarang dalam Islam. Hal itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Pada ayat selanjutnya, Allah melanjutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang berghibah seakan-akan memakan bangkai saudaranya sendiri. Mengerikan sekali, bukan? Maka alangkah baiknya bila kita menghindari pembicaraan yang tidak penting. Tetapi ada juga ghibah yang mubah atau dibolehkan. Walaupun asal ghibah adalah haram, tapi terdapat beberapa kondisi ketika ghibah diperbolehkan. Yaitu, jika membicarakan keburukan orang lain itu menjadi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umat. Inilah ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. 1. Sidang di pengadilan. Ketika sedang melakukan sidang perkara di depan hakim, menceritakan keburukan atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang diperbolehkan. 2. Pelaporan ke polisi. Ketika seseorang ingin melaporkan tindak pelanggaran hukum kepada polisi, lalu menceritakan pelanggaran tersebut diperbolehkan, dengan maksud untuk mengubah kemungkaran itu. Ya, meminta fatwa atau arahan dari ulama. Saat meminta fatwa atau arahan dari alim ulama, maka dibolehkan untuk membicarakan masalah seseorang itu agar semua mendapatkan manfaat dari hukum atau arahan dari alim ulama tersebut. 4. Peringatan publik. Dalam kondisi ini, biasanya keburukan seseorang tertera di kertas DPO alias daftar pencarian orang, orang yang melakukan kejahatan ketika belum tertangkap. Disebutkan keburukannya agar publik terhindar dari perilaku jahat individu yang bersangkutan. 5. Ghibah kejahatan publik. Jika seseorang sudah terang-terangan melakukan dosa dan keburukan,
Misalnya dengan mengunggah foto atau video mabuk-mabukan di media sosial, berbuat mesum dengan lawan jenis, serta sudah diperlihatkan di muka publik. 6. Sebagai penanda, bukan olok-olokan. Seseorang juga dibolehkan untuk menyebut kekurangan orang lain, misal kekurangan fisik atau gelar buruknya sebagai penanda. Adapun bahaya gibah, antara lain: 1. Bergibah dapat memecah belah kerukunan hidup bermasyarakat. 2. Bergibah bisa menyebabkan terjadinya iri dan dengki di kalangan masyarakat. 3. Bergibah membuang waktu menjadi tak produktif. 4. Bergibah dapat memicu adanya prasangka dan adu domba di tengah masyarakat. 5. Bergibah dapat membuat perasaan emosi Anda menjadi terkuras. Dan itulah tadi rangkuman mengenai gibah dan bahayanya dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua terhindar dari gibah-menggibah dan gosip-menggosip, karena semua itu perbuatan dosa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.